Amir menatap langit senja di kampung halamannya dengan tatapan kosong. Di usianya yang telah menginjak 30 tahun, hidupnya masih berkutat dalam kebingungan dan ketidakpastian. Sejak lulus SMA, ia sudah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia. Ia mendaftarkan diri ke berbagai perusahaan dan pabrik, namun selalu berakhir dengan kekecewaan. Entah karena kurangnya pengalaman, rendahnya pendidikan, atau memang persaingan yang begitu ketat, Amir selalu dipandang sebelah mata. Hari-harinya dihabiskan dengan mencari pekerjaan, mengisi formulir, dan menghadiri wawancara yang hasilnya selalu nihil. Setiap kali ia pulang dengan tangan hampa, ibunya hanya bisa menatapnya dengan raut khawatir. Ayahnya sudah lama tiada, dan sebagai anak sulung, Amir merasa bertanggung jawab atas keluarganya. Namun, apa daya? Tak ada tempat baginya di negeri sendiri. Suatu malam, dalam keputusasaan, Amir mengingat seorang teman lama dari masa sekolahnya, Johnny. Dulu, mereka sering bermain bola bersama dan bercanda di halaman sekolah. Beberapa tahun terakhir, Johnny merantau ke Malaysia dan kabarnya telah sukses di sana. Dengan hati-hati, Amir mencari nomor Johnny di ponselnya dan memberanikan diri untuk menghubunginya. "Halo, John. Masih ingat aku, Amir?" Suara Amir terdengar ragu. "Amir? Wah, lama tak dengar kabar. Gimana kabarmu, bro?" jawab Johnny dengan nada penuh kehangatan. Mereka berbincang panjang. Amir menceritakan kesulitannya mencari pekerjaan, dan Johnny mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, Johnny menawarkan bantuan. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu urus kerjaan di sini. Tapi kamu harus siap merantau dan kerja keras." Tanpa ragu, Amir menyetujui tawaran itu. Ia merasa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengubah nasib. Dengan uang seadanya, ia segera mengurus paspor dan dokumen lain yang dibantu oleh Johnny dari Malaysia. Dalam waktu seminggu, semuanya beres. Dengan restu ibunya dan doa dari keluarganya, Amir berangkat meninggalkan Indonesia menuju negeri jiran. Sesampainya di Malaysia, Johnny menjemputnya di bandara. Kota itu tampak begitu megah dibandingkan kampung halamannya. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang sibuk, dan orang-orang yang berjalan dengan penuh tujuan membuat Amir merasa kecil. Namun, ia bertekad untuk bertahan. Johnny mengantarkannya ke tempat kerja barunya sebagai kuli bangunan. Pekerjaan itu berat. Setiap hari, ia harus mengangkat semen, memindahkan bata, dan bekerja di bawah terik matahari yang menyengat. Tangan Amir yang dulu halus kini dipenuhi kapalan dan luka-luka kecil. Namun, semua itu sepadan ketika ia menerima gaji pertamanya, Rp2.500. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan upah buruh di Indonesia. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Amir bekerja tanpa mengenal lelah. Ia belajar dari para pekerja senior, memahami teknik yang lebih efisien, dan membangun kepercayaan dari mandor proyek. Perlahan, ia naik jabatan menjadi pekerja utama, lalu pengawas kecil. Setelah 3 tahun, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sebuah perusahaan konstruksi besar. Kini, gajinya naik menjadi Rp4.500 per bulan, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Dengan gaji sebesar itu, Amir tidak hanya bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, tapi juga mengirim uang ke kampung. Ibunya kini hidup lebih nyaman, dan adiknya bisa melanjutkan sekolah tanpa kendala biaya. Amir pun mulai membangun rumah di tanah peninggalan ayahnya. Setiap kali ia pulang ke Indonesia, ia melihat rumah itu perlahan-lahan berdiri kokoh, bukti dari kerja keras dan pengorbanannya. Meskipun hidupnya kini lebih baik, Amir tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Ia tetap rendah hati, tetap bersahabat dengan rekan-rekan kerjanya, dan selalu mengingat pesan ibunya, "Jangan pernah sombong, nak. Semua ini hanya titipan." Kini, ketika ia duduk di beranda rumahnya saat pulang kampung, ia tersenyum puas. Perjuangan yang dulu terasa berat kini telah membuahkan hasil. Baginya, Malaysia bukan hanya tempat merantau, tetapi juga tempat ia menemukan jati diri, mengubah nasib, dan membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Setelah bertahun-tahun bekerja keras di negeri orang, Amir mulai merasakan kerinduan yang mendalam terhadap kampung halamannya. Setiap malam, setelah lelah bekerja, ia sering menatap foto ibunya di ponselnya. Ia rindu suaranya,
rindu masakan sederhana yang selalu dibuat dengan penuh kasih sayang, dan rindu aroma tanah basah setelah hujan di kampungnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja di proyek pembangunan gedung tinggi, Amir menerima telepon dari adiknya. Dengan suara gemetar, adiknya memberitahu bahwa kondisi ibu mereka semakin menurun. Sejak Amir merantau, ibunya memang sering jatuh sakit, tetapi kali ini berbeda. Dokter menyarankan agar keluarga bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Amir merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, ia segera meminta cuti kepada atasannya. Dengan sisa tabungan yang ia kumpulkan selama ini, ia membeli tiket pesawat untuk pulang secepat mungkin. Perjalanan terasa sangat panjang, dan hatinya penuh kecemasan. Begitu tiba di rumah, ia langsung menuju kamar ibunya. Di atas ranjang sederhana, ibunya terbaring lemah dengan wajah pucat. Namun, ketika melihat Amir, senyum kecil terukir di bibirnya. Mata yang sudah sayu itu berbinar, seolah mendapatkan kekuatan hanya dengan melihat anak sulungnya kembali. "Amir, akhirnya kamu pulang, Nak." Suaranya bergetar. Air mata Amir mengalir deras. Ia menggenggam tangan ibunya dengan erat, seakan tidak ingin melepaskannya. "Ibu, Amir sudah pulang. Ibu jangan khawatir lagi." Hari-hari berlalu, Amir merawat ibunya dengan penuh kasih. Setiap pagi, ia membantu ibunya duduk di beranda untuk menikmati udara segar. Ia memasakkan makanan kesukaan ibunya, meskipun seringkali rasanya tidak seperti buatan sang ibu. Ibunya hanya tertawa kecil, menikmati setiap momen kebersamaan itu. Namun, takdir berkata lain. Beberapa minggu setelah kepulangan Amir, ibunya menghembuskan napas terakhir di pangkuannya. Hati Amir hancur, tetapi ia berusaha kuat demi adik-adiknya. Kepergian ibunya membuatnya semakin sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga dari keluarga. Setelah selesai mengurus pemakaman, Amir mengambil keputusan besar. Ia tidak akan kembali ke Malaysia. Ia ingin tinggal di kampung halamannya, membangun usaha kecil, dan merawat keluarganya. Dengan uang tabungan yang masih tersisa, ia membuka toko bahan bangunan di desanya, memanfaatkan pengalaman bertahun-tahun di bidang konstruksi, usahanya berkembang pesat. Dari seorang pekerja kasar di negeri orang, kini ia menjadi pengusaha yang sukses di kampungnya sendiri. Banyak warga yang datang untuk membeli material, dan Amir bahkan bisa mempekerjakan pemuda-pemuda di desanya yang dulu juga mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Setiap sore, setelah selesai bekerja, ia duduk di beranda rumah yang telah ia bangun dengan keringatnya sendiri. Ia memandangi langit senja dengan hati yang lebih tenang. Meskipun telah kehilangan ibunya, ia merasa telah menemukan jalan hidupnya. Kini, ia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Baginya, keberhasilan sejati bukanlah sekadar memiliki banyak uang, tetapi bisa kembali ke rumah dengan kepala tegak, menjadi kebanggaan bagi orang-orang tercinta. Dan di sanalah, di kampung halamannya yang sederhana, Amir menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan tantangan. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda, tetapi satu hal yang pasti, kerja keras, ketekunan, dan kesabaran akan selalu membuahkan hasil. Kisah Amir bukan hanya tentang perjuangan mencari penghidupan di negeri orang, tetapi juga tentang makna keluarga, pengorbanan, dan pulang ke akar tempat kita berasal. Banyak orang yang memilih untuk merantau demi masa depan yang lebih baik, dan itu bukanlah keputusan yang mudah. Berpisah dari keluarga, berjuang di tanah asing, dan menghadapi berbagai kesulitan adalah harga yang harus dibayar demi sebuah harapan. Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu diukur dari seberapa banyak uang yang kita hasilkan, melainkan dari seberapa besar dampak yang kita berikan untuk orang-orang yang kita cintai. Dalam perjalanan hidup, ada saatnya kita harus mengambil keputusan besar. Seperti Amir, yang akhirnya memilih untuk kembali ke kampung halamannya dan membangun sesuatu yang lebih berarti. Ia tidak hanya berhasil mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga memberikan harapan bagi orang-orang di sekitarnya. Inilah bentuk kesuksesan yang sejati, ketika kita bisa membawa manfaat bagi orang lain. Bagi siapapun yang sedang berjuang, ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Jangan pernah menyerah hanya karena satu atau dua kali gagal.
Percayalah bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil, entah cepat atau lambat. Dan yang paling penting, jangan pernah melupakan keluarga. Kesuksesan di tempat jauh tidak akan ada artinya jika kita kehilangan orang-orang yang paling berarti dalam hidup kita. Seberapapun sibuknya kita mengejar impian, selalu luangkan waktu untuk mereka yang telah menjadi bagian dari perjalanan kita. Semoga kisah Amir menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, bahwa setiap perjuangan pasti akan membuahkan hasil, dan bahwa pulang ke kampung halaman bukan berarti mundur, tetapi justru menjadi langkah maju untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna.